Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil mini riset kami tentang pengaruh tingkat religiositas terhadap kejujuran akademik mahasiswa Fakultas Ekonomi. Anggotanya yaitu saya sendiri Damai Putri Desviana dengan NIM 141, kedua ada Anggia Cahyatama dengan NIM 118, ada Dewi Mulyaning Tias dengan NIM 121, ada Febi Purnamasari dengan NIM 123, Erlina Putri dengan NIM 124, dan Asa Puspa dengan NIM 135. Isi dari materi kali ini yaitu pendahuluan, kajian teori, metode penelitian, hasil dan pembahasan. Yang pertama pendahuluan. Latar belakang yang yang pertama latar belakang kejujuran akademik adalah masalah etika serius di lingkungan pendidikan dengan dampak negatif pada etika kerja, mencakup mencontek, plagiarisme, dan penggunaan bantuan luar. Salah satu faktor pendorong yang diteliti adalah religiusitas yang didefinisikan sebagai komitmen individu terhadap ajaran agama dan tercermin dalam perilaku etis. Namun terdapat hasil penelitian yang kontradiktif mengenai hubungan keduanya. Sebagian riset menemukan korelasi negatif, yaitu religiositas tinggi sama dengan kecurangan rendah. Sementara riset lain menyatakan tidak ada korelasi sehingga isu ini penting untuk terus dikaji. Rumusan masalah, yang pertama, bagaimana tingkat religiusitas kejujuran akademik mahasiswa ekonomi? Yang kedua, apakah religiusitas berpengaruh terhadap kejujuran akademik mahasiswa ekonomi? Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh religiusitas terhadap perilaku konsumtif mahasiswa yang menempuh studi di bidang ekonomi. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk yang pertama mengetahui tingkat religiusitas mahasiswa ekonomi, yang kedua menganalisis pengaruh religiusitas terhadap kejujuran akademik mahasiswa ekonomi. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Hasil penelitian diharapkan memperkaya pemahaman mengenai peran religiusitas dalam mengendalikan perilaku konsumtif. Yang kedua, manfaat praktis. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar bagi pihak kampus dalam merancang program pembinaan karakter dan kegiatan keagamaan yang mendorong penguatan nilai religius mahasiswa. Bagi mahasiswa, penelitian ini memberikan wawasan bahwa religiusitas memiliki peran penting dalam membentuk perilaku konsumsi yang rasional, hemat, dan bertanggung jawab, sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, manfaat sosial. Penelitian ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran sosial untuk membangun budaya konsumsi yang bijak dan beretika di lingkungan akademik. Dengan meningkatnya religiusitas, mahasiswa diharapkan menjadi teladan dalam menerapkan prinsip hidup sederhana, tidak berlebihan, serta menjadikan nilai spiritual sebagai pedoman dalam aktivitas ekonomi dan sosial. Nah, selanjutnya kajian teori. Religiusitas didefinisikan sebagai tingkat kepercayaan dan ketaatan seseorang terhadap ajaran agama yang dianut. Menurut Glock dan Stark, 1965, religiusitas terdiri dari 5 dimensi utama. Yang pertama, dimensi ideologis, keyakinan terhadap ajaran agama. Kedua, dimensi ritualistik, melakukan ibadah dan kegiatan agama. Ketiga, dimensi pengamalan, pengamalan spiritual dan keagamaan yang mendalam. Yang keempat, dimensi intelektual, pengetahuan dan pemahaman seseorang tentang ajaran agama. Yang kelima, dimensi konsekuensi, sejauh mana ajaran agama religiusitas membantu mahasiswa mengendalikan keinginan mereka. Selanjutnya ada kajian teori. Kejujuran akademik. Suparman mendefinisikan kejujuran adalah kecenderungan yang tidak berbohong. Sedangkan menurut Lestari dan Adianti,
Jujur yaitu menyampaikan fakta dengan benar dan berupa mendapatkan kebenaran dengan cara yang benar. Menurut Brown dan Stallworth, kejujuran akademik adalah konsep yang dipahami dari berbagai segi yang memungkinkan banyak perilaku ketidakjujuran akademik diinterpretasikan dan diperdebatkan. Menurut Genix dan M. Silut, dalam Finsky dan Trion, ketidakjujuran akademik adalah upaya siswa untuk memperoleh hasil yang diinginkan dengan cara yang dilarang, contohnya menyalin jawaban teman. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Sebagian besar studi sebelumnya yang dikutip dalam bab ini berfokus pada hubungan religiusitas dengan perilaku konsumtif mahasiswa. Yang pertama, religiusitas mempengaruhi perilaku konsumtif mahasiswa ekonomi. Tingkat religiusitas yang lebih tinggi berhubungan dengan pengendalian diri yang lebih baik. Nilai-nilai religiusitas membantu mengembangkan perilaku ekonomi yang rasional. Mahasiswa yang sangat religiusitas cenderung menjalani gaya hidup yang sederhana. Hipotesis berdasarkan uraian teori dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah H1 religiusitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kejujuran akademik mahasiswa ekonomi. H0-nya yaitu religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kejujuran akademik mahasiswa ekonomi. Metode penelitian, jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal. Pendekatan kuantitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antar variabel yang dapat diukur secara numerik. Jenis penelitian asosiatif kausal digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas, religiositas terhadap variabel terkait. Jenis dan pendekatan penelitian. Pendekatan kuantitatif, jenisnya asosiatif kausal. Tujuan untuk menguji hubungan antar variabel yang dapat diukur secara numerik. Mengetahui pengaruh religiusitas terhadap kejujuran akademik. Lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada mahasiswa semester 1 sampai 7. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kemudahan akses data dan relevansi karakteristik responden dengan topik penelitian. Waktu penelitian direncanakan berlangsung selama kurang lebih 1 bulan, yang mencakup tahap persiapan, pengumpulan data, pengolahan, dan analisis hasil penelitian. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi, mahasiswa semester 1 dan 7. Alasan, akses data mudah, responden relevan dengan topik penelitian. Waktu penelitian kurang lebih 1 bulan. Persiapan, pengumpulan data, pengolahan, analisis data. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa aktif yang berjumlah 100 mahasiswa. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan simple random sampling, yaitu pengambilan sampel secara acak tanpa memperhatikan strata tertentu. Jenis pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal. Pendekatan kuantitatif digunakan karena bertujuan untuk menguji hubungan antar variabel yang dapat diukur secara numerik. Jenis asosiatif kausal digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas religiusitas terhadap variabel tingkat kejujuran akademik. Sumber data, data primer. Data diperoleh langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner. Data sekunder, data diperoleh dari literatur, jurnal, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan variabel religiusitas. Metode pengumpulan data utama adalah menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur. Kuesioner disebarkan secara online menggunakan Google Forms. Skala digunakan adalah skala Likert 5 poin. Kriteria skala Likert 5 poin yaitu 1 selalu dan 5 tidak pernah. Variabel religiusitas adalah tingkat keyakinan ketaatan seorang dalam memahami serta mengamalkan ajaran agama. Menurut Glock dan Stark 1965, religiusitas meliputi dimensi keyakinan, praktik ibadah, pengalaman spiritual, pengetahuan agama, dan konsekuensi moral. Yang selanjutnya variabel kejujuran akademik. Kejujuran akademik diartikan sebagai kecenderungan individu untuk membeli barang atau jasa secara berlebihan tanpa mempertimbangkan kebutuhan nasional. Teknik analisis data dalam penelitian ini diawali dengan uji instrumen penelitian yang meliputi uji validitas dan reliabilitas.
Uji validitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana pernyataan kuesioner dapat mengukur variabel penelitian. Uji reliabilitas untuk mengetahui konsistensi jawaban responden. Ada tiga tahap analisis data. Deskriptif, tingkat penilaian responden, dan uji hipotesis. Menurut Sugiono 2019, penelitian kuantitatif berlandaskan positifisme, meneliti populasi atau sampel tertentu, menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik untuk menguji hipotesis. Hasil analisis dan pembahasan. Hasil dan pembahasan, hasil analisis. Berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner yang diberikan kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi, diperoleh gambaran bahwa tingkat religiusitas mahasiswa berada pada kategori tinggi. Terlihat dari kecenderungan responden yang memberikan jawaban positif pada indikator-indikator religiusitas seperti frekuensi berdoa, membaca kitab suci, mengikuti kegiatan keagamaan, merasakan pengawasan Tuhan dalam tindakan, serta usaha untuk menjauhi larangan-larangan agama. Hmm. Hasil analisis penelitian ini juga memberikan gambaran bahwa faktor internal seperti religiusitas dapat menjadi salah satu mekanisme pencegahan ketidakjujuran akademik. Semakin tinggi tingkat religiusitas mahasiswa, semakin kecil kemungkinan mereka melakukan kecurangan akademik. Nilai-nilai keagamaan yang dimiliki mahasiswa berperan dalam membentuk perilaku akademik yang lebih jujur. Kesimpulan, riset ini memberikan bukti empiris bahwa religiusitas memiliki pengaruh negatif pada kecurangan akademik mahasiswa ekonomi. Semakin tinggi religiusitas seseorang, maka akan semakin rendah mahasiswa ekonomi untuk melakukan kecurangan akademik. Mahasiswa yang memiliki nilai religiusitas lebih tinggi berkomitmen terhadap kejujuran akademik. Riset ini memiliki keterbatasan, yaitu hanya meneliti satu faktor saja, yaitu religiusitas dan tingkat pengembalian responden. Oleh sebab itu, riset yang akan datang bisa meneliti faktor lain, seperti faktor eksternal, yaitu lingkungan, tekanan, dan sistem pengendalian internal pada proses. Sekian presentasi dari kelompok 7. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.